Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memberikan sebuah lentera kehidupan atau sebuah penerangan daripada kegelapan. Di sini saya bersama rekan saya Miftahul Hidayani Fitri ingin menjelaskan am dan khos. Sebelum masuk kepada materi, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk definisi daripada am dan khos serta kata am di dalam Al-Quran akan saya serahkan kepada saudari Miftahul Hidayani Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Saya Miftahul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi am dan khos serta bagian-bagian dari am. Kita masuk ke definisi dulu. Secara etimologis, am adalah bentuk isim fa'il dari fi'il madi, amma ya'ummu, yang bermakna mencakup. Kebalikan dari khusus, am merujuk pada hukum-hukum umum dalam Islam yang berlaku bagi semua individu tanpa memandang keadaan khusus. Contoh hukum am adalah hukum ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat yang berlaku untuk semua muslim tanpa pengecualian. Sedangkan khos secara etimologis adalah bentuk isim fa'il dari fi'il madi yang bermakna suatu yang mencocoki pada suatu keadaan atau sejumlah keadaan dari sejenis yang satu. Khos merujuk pada hukum-hukum khusus dalam Islam yang hanya berlaku pada kelompok-kelompok tertentu dalam situasi-situasi tertentu. Hukum-hukum khos adalah aturan yang memiliki pengecualian dan tidak berlaku secara universal. Contoh hukum khos adalah hukum-hukum warisan yang berlaku pada keluarga tertentu atau hukum-hukum dalam situasi darurat yang tidak berlaku dalam keadaan normal. Kita lanjut ke next. Pernyataan am dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah am zahir yuradu bihi al-am az-zahir. Yang kedua am zahir yuradu bihi al-am wa yuzkhiluhu al-khusus. Yang ketiga bayanu ma'anzila min al-kitab am al-zahir wa huwa yajma'u al-an'am wa al-khusus. Oke, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada am zahir yuradu bihi al-am az-zahir. Maksudnya adalah penjelasan Al-Quran secara umum dengan maksud umum dan apa adanya. Termasuk pada kategori ini adalah setiap kata dalam Al-Quran yang bisa dipahami secara literal. Contohnya Quran Surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi konteksnya itu sudah bisa dipahami secara langsung. Yang kedua adalah am zahir yuradu bihi al-am wa yukhiluhu al-khusus. Maksudnya adalah penjelasan Al-Quran secara umum dengan maksud umum, namun pada keadaan tertentu berlaku khusus. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 75 yang berbunyi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Artinya, dan membela orang-orang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah yang zalim penduduknya. Nah, maksud kata-kata penduduk zalim adalah kata umum, namun yang dimaksud adalah khusus, karena tidak semua penduduk Mekah itu zalim. Namun yang zalim itu mayoritas dan tidak zalim itu minoritas. Yang ketiga adalah bayanu ma unzila min alkitab.
am az-zahir wa huwa yajma'u al-am al-khusus. Pernyataan umum namun mengandung maksud umum dan khusus sekaligus. Contohnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi Inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, maksudnya di sini yaitu menurut Imam Syafi'i, ayat ini menjelaskan pernyataan umum dan khusus. Yang umum terdapat pada ayat sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Setiap muslim yang dituju oleh ayat ini adalah mereka yang hidup pada masa Nabi, sebelumnya dan sesudahnya. Itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan semuanya terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Sedangkan pernyataan yang khusus terdapat pada ayat sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Karena menurut Imam Syafi'i, takwa hanya wajib bagi orang yang mampu bertakwa, yaitu manusia yang telah baligh, bukan makhluk pelata dan bukan pula orang-orang yang akalnya lemah, serta anak-anak yang belum baligh dan tidak mampu berpikir bahwa mereka bertakwa. Jadi, sifat takwa dan sebaliknya hanya dialamatkan atau ditujukan pada orang yang memikirkannya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu khos dalam. Yang pertama ada khos mutlak, yang kedua ada khos muqayyad, yang ketiga amar, yang keempat nahi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu khos mutlak. Khos mutlak yaitu kata yang menunjukkan pada satuan yang tidak terikat dengan ikatan tertentu. Contohnya seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya hurrimat alaikumul maitatu waddimu walahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Kata bangkai, darah, dan daging babi adalah kata khos yang bersifat mutlak atas keharamannya tanpa ada pengecualian. Berlaku untuk seluruh umat Islam. Begitu. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yaitu khos muqayyad. Khos muqayyad yaitu kata yang dibatasi dengan kata lain yang mengikat secara lafaz, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Artinya, pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sudah dibayar hutangnya. Ayat ini pada pasalnya adalah khos mutlak karena ada wasiat. Itu adalah kata khos yang tidak diikuti oleh batasan tertentu. Namun kata ini menjadi khos muqayyad menurut Imam Syafi'i karena ditakhsis oleh hadis yang menyatakan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1 sampai 3 orang. Lalu berikutnya yaitu khos amar, yaitu kata khos dalam bentuk fi'il amar atau sebuah perintah yang seperti contohnya at-taqilallah atau takutlah kepada Allah. Begitu. Berikutnya
khos nahi, yaitu kata khos yang berbentuk fiil nahi atau kata larangan, seperti wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Lalu kita sambung ke poin berikutnya, yaitu hubungan am dan khos dalam Al-Quran. Hubungan am dan khos dalam Al-Quran yang pertama, yaitu ayat-ayat am dan khos dalam Al-Quran mengandung ayat-ayat yang bersifat am, yaitu hukum-hukum umum yang berlaku bagi semua individu muslim, dan ayat-ayat yang bersifat khos yang berlaku dalam konteks atau situasi tertentu. Ayat am seringkali berbicara tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam, sementara ayat khos memberikan ketentuan yang khusus. Lalu hubungan yang kedua, yaitu menggabungkan am dan khos dalam banyak kasus. Ayat-ayat am dan khos harus dipahami bersama-sama untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang hukum Islam. Ayat-ayat am memberikan kerangka dasar, sementara ayat-ayat khos memberikan pengecualian dan atau detail lebih lanjut. Misalnya ayat am mungkin mengatakan berpuasalah pada bulan Ramadan, tetapi ayat khos akan memberikan rincian tentang cara berpuasa tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.